Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Angga Swarga Nugraha. Di SMK Negeri 5 Pangalengan ini, Bapak mengajar mata pelajaran produktif peternakan ruminansia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah kerja pembuatan pupuk organik yang berbahan dasar kotoran sapi dan tanah. Sedikit selintas tentang pupuk organik ini, bisa dibilang adalah solusi terbaik untuk dunia pertanian Indonesia. Karena di samping untuk memanfaatkan lagi limbah yang sudah tidak terpakai, tapi juga bisa bermanfaat bagi pertanian dan mengurangi dari polusi gas metana yang dihasilkan dari kotoran sapi ini. Pupuk kompos itu adalah, terutama ini pupuk organik kotoran sapi, adalah pupuk yang didapat dari hasil penguraian bakteri mikroorganisme yang ada di bahan pengurai. Nanti ada M4 yang memanfaatkan kotoran sapi ini sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tersebut, sehingga terurai dan menghasilkan kadar-kadar nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat baik untuk digunakan pada dunia pertanian. Lain halnya dengan pupuk kimia atau pupuk sintetis yang sekarang marak, memang sedang digunakan para petani karena lebih mudah, bisa disimpan di mana saja dan bisa dibeli kapan saja, tidak melalui proses pembuatan dulu, bisa langsung beli. Tapi kekurangan dari pupuk kimia atau sintetis itu adalah dalam jangka panjang, terutama dalam jangka panjang ini akan merusak kestabilan unsur hara yang ada di dalam tanah kita. Mungkin para petani mungkin lebih tertarik karena dengan hasilnya yang langsung instan. Tapi kalau untuk keberlangsungan secara nanti terus-menerus, lebih baik menggunakan pupuk kompos organik ini. Memang tidak terlihat secara langsung hasilnya, tapi bisa kita mewariskan tanah kita kepada turunan-turunan kita ini unsur hara yang lebih bagus, dan hasil taninya juga dengan kandungan gizi yang alami. Tidak ada kandungan gizi-gizi yang istilahnya terkontaminasi dengan bahan kimia. Untuk selanjutnya kita bisa lihat bagaimana proses pembuatan pupuk kompos organik dengan bahan kotoran sapi ini. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana proses pengolahan pembuatan pupuk organik ini, kita bisa lihat nanti pada praktek yang akan dilaksanakan dengan bantuan murid saya ini. Sebelah kanan saya ada Usep Setiawan dari 12.3 dan Septian juga dari 12.3 Ruminansia. Saksikan selanjutnya. Oke, sebelum kita melaksanakan langkah-langkah kerja untuk membuat kompos organik ya dengan berbahan baku kotoran sapi, terlebih dahulu kita siapkan dulu diri kita dengan APD supaya kita aman dan selamat ya. Dimulai dari masker, bukan hanya sebagai pandemi, tapi setiap hari ketika kita praktek harus menggunakan masker. Kemudian sarung tangan, baju wear pack praktek, dan sepatu bot untuk keamanan kita ya. Selanjutnya mari kita ikuti langkah-langkah kerja pembuatan kompos organik ya. Kita ambil kotoran sapi yang dibuang tadi pagi untuk sebagai bahan dasar pembuatan kompos organik dari kotoran sapi. Kotoran dimasukkan ke dalam troli untuk kemudian nanti ada proses selanjutnya, yaitu penimbangan kotoran sapi. Ya, kita ini supaya anak-anak bisa mengukur juga menggunakan timbangan manual. Timbangan duduk manual ini maka dimasukkan dulu ke dalam keranjang supaya timbangnya enak.
Pada praktek kali ini kita akan membuat kompos organik sebanyak 100 kg. Ya, dengan bahan dasar kotoran sapi ini kita ambil 80%, 20%. Kotoran sapinya 80 kg. Dan nanti kita akan campur dengan tanah yang 20 kg-nya lagi. Ya, karena ini simulasi, kita menggunakan lahannya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas ya. Karena menggunakan banyak. Ini tanahnya tadi yang sudah ditimbang yang 20% itu yaitu 20 kilo dan kotorannya ini 80 kilo. Ya. Kemudian langkah selanjutnya diaduk-aduk. Si kotoran sapi sama tanah ini harus merata, harus homogen ya. Nah, bisa dilihat ya proses pemerataan. Ini tidak apa-apa kalau ada misalkan ada jerami atau apa yang busuk, malah tambah bagus untuk pembuatan kompos organik. Ya, untuk nanti menguraikan kotoran sapi dan tanah ini kita menggunakan M4 yang mengandung berbagai mikroorganisme, di mana M4 ini mikroorganisme yang terkandung di dalamnya ini menggunakan kotoran sapi ini sebagai energi ya, sehingga nanti kandungan-kandungan yang terdapat pada komposnya sesuai dengan yang kita harapkan ya, yaitu nitrogen, ada fosfor dan kalium ya. Ini harus diratakannya, harus kalau bisa ya agak-agak tipis supaya prosesnya lebih cepat. Ya, sudah. Nah, sekarang kita siram dengan menggunakan larutan M4 yang sudah diaktifkan terlebih dahulu M4-nya ya. Dengan komposisi saya menggunakannya itu 100 ml dengan campuran air 10 liter ya, untuk tadi pembuatan kompos organik sebanyak 100 kg. Ya, silakan ambil. Ya, di larutan M4-nya dimasukkan ke dalam emberat ini supaya nanti lebih merata. Ya, selanjutnya kita siram adukan yang tadi berbahan dasar kotoran sapi dan tanah ini hingga merata. Kita perhatikan untuk kompos yang kita buat ini, yang baru disiram dengan M4 ini, sebisa mungkin harus pas komposisinya, jadi tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kasar juga. Nah, ini kan dibulatkan gampang, tapi dibuyarkan juga gampang lagi ya. Ini berarti adukan sudah bagus. Ya, kita ikuti proses selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya penyiraman tadi dengan mikroorganisme pengurai sudah dilakukan. Tahap terakhir pembuatan ini adalah menutup adukan ini dengan terpal. Ya, silakan. Ya, pembuatan kompos organik sampai dengan proses penutupan sudah dilakukan.
nanti proses pembalikan bisa dilakukan minimal setelah 3 hari. Jadi kita bisa melihat proses kekeringannya supaya nanti merata keringnya, jadi tidak di atasnya basah, di bawahnya malah kering ya, atau sebaliknya gitu ya. Kita tunggu selanjutnya, nanti setelah 3 hari kita balikan, kompos ini akan matang selama minimal 3 minggu sampai 1 bulan. Bisa kita panen, nanti kita kemas, kita lihat proses pengemasannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita lihat pupuk kompos yang tempo hari kita buat. Kita sudah 3 hari dengan sekarang. Kita lihat apakah perubahannya sudah bisa terlihat secara fisik. Ya, kita buka. Nah, dapat dilihat ya, yang tadinya basah, agak basah, sekarang mungkin kadar airnya sudah menghilang beberapa persen. Masih belum diukur beberapa persennya ya, tapi enak, sudah terlihat dari fisiknya aja, sudah kelihatan bahwa ini sudah agak-agak ada berkurang. Ya, sekarang kita balikan, Nak. Sekarang karena sudah dibalikan, tadi yang keringnya sudah dibalikan ke bawah dan yang basah kita naikkan ke atas supaya nanti bisa terjemur oleh matahari. Ya, kita tutup kembali. Ya, kita berlanjut lagi. Ini kita sudah 2 minggu nih proses pembuatan pupuk organik ini. Kita akan lihat sudah seperti apa pupuk organik kita ini. Bukan. Ya, pupuk organik kotoran sapi ini masih terasa panas dan masih berbau kotoran sapi. Jadi saya rasa ini masih belum matang, masih belum siap untuk dipanen. Karena ini masih berumur 2 minggu. Ya, kita akan panen nanti, kita lihat lagi setelah 2 minggu lagi, setelah umur 1 bulan. Ya. Kita tutup kembali. Kita waktunya panen, kita sudah 30 hari dari kita pembuatan pupuk organik kotoran sapi ini ya. Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kita buka sekarang. Silakan dibuka. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini warnanya sudah coklat agak kehitaman ya. Terus dari aromanya sudah tidak ada bau-bau kotoran. Ini sudah alami, baunya seperti khas tanah saja. Ya, ini tandanya berarti penguraian dari mikroorganisme yang kita buat tadi sempurna, sudah berhasil. Ya, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam, lihat pengemasan dari pupuk ini. Ya, kita perhatikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengolah pupuk organik yang kemarin sudah difermentasi, yang akan nanti digiling dengan mesin APO, alat penggiling pupuk organik ini, supaya lebih homogen, tercampur secara sempurna. Yang nanti langsung dilanjutkan dengan pengepakan, pengemasan, dan pemberian merek. Gitu. Tonton sampai tuntas proses penggilingan dan pengemasan pupuk kompos organik buatan SMK Negeri 5 Pangalengan. Saksikan. Baiklah, sekarang kita akan melihat tahapan akhir dari pembuatan pupuk organik SMK Negeri 5 Pangalengan. Pertama-tama, pupuk kompos yang sudah matang, yang sebelumnya kita fermentasi, dimasukkan ke dalam mesin APO. Mesin APO ini adalah mesin penggiling pupuk organik. Setelah mesin APO
alat pengaduk kompos organik agar hasilnya lebih homogen atau tercampur atau teraduk secara sempurna agar hasilnya lebih maksimal dan lebih baik. Kemudian dari mesin tersebut akan keluar hasil yang lebih halus, lebih homogen dan lebih merata yang dimasukkan langsung ke dalam kemasan plastik dengan kapasitas 5 kg. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kemasan plastik tersebut dikemas dengan menggunakan hektar, lalu dipasang stiker merek produk kompos SMK Negeri 5 Pangalengan ini. Ini adalah produk akhir dari kompos SMK Negeri 5 Pangalengan yang nantinya akan dipasarkan ke berbagai daerah atau sesuai pesanan. Inilah hasil dari produksi pupuk kompos organik SMK Negeri 5 Pangalengan yang sudah dikemas sedemikian rupa seberat 5 kg yang nanti akan langsung dipasarkan oleh bagian pemasaran dari sekolah kami. Sekian informasi dari SMK Negeri 5 Pangalengan tentang pembuatan pupuk kompos organik ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.